Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am wal ni'mah wa huwa as-sihha wal 'afiyah was salamah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hudurul kiram ayyuhal mustami'un al-muslimuna fi hadzal majlis al-mubarak. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, tidak capek dan tidak lelah saya akan terus mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kepada diri saya sendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, kepada keluarga kita dan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang hingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghadiri majelis taklim dan bisa melaksanakan tugas harian kita dengan baik. Semoga dengan syukur itu Allah semakin menambah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga keberkahan hidup akan terus kita rasakan dari sekarang hingga kita menemui ajal kita nanti masing-masing. Amin Allahumma. Sholawat serta salam marilah terus kita lantunkan kabar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baginda Rasulullah yang telah memberikan kita pengetahuan, ajaran, petunjuk bagaimana menjadi hamba Allah yang baik dan bagaimana menjadi hamba Allah yang bisa mendapatkan ridhonya kelak di hari kiamat. Semoga dengan senantiasa membaca sholawat, rahmat dan doa dari para malaikat senantiasa menghampiri kita dan keluarga kita, dan lebih dari itu insya Allah dan pasti Allah akan membalas nanti di akhirat, serta Rasulullah akan menjaminkan dirinya dengan syafaatnya yang akan diberikan kita di saat orang butuh pertolongan ketika mau bertanggungjawabkan amal dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini seharusnya bukan saya, tapi saya hemat pertemuan saya dengan Bapak Ibu sekalian hilang karena pahala taklim, pahala zikir bersama itu kalau tidak kita lakukan saya kehilangan. Oleh karena itu, berhubung besok saya ada uzur, ada pekerjaan yang saya tidak bisa bersama Bapak Ibu sekalian di sini, makanya saya izin mungkin besok diganti Ustadz yang hari ini mengajar. Jadi saya minta saya maju, semoga di hari-hari depan saya tetap bisa istiqomah mengambil waktu hari Senin dan Kamis, karena sekaligus kalau kita mampu dan memanfaatkan Sya'ban ini, Senin dan Kamis sambil kita puasa, sambil kita belajar kan insya Allah ya double lah, kurang lebih begitu. Tapi karena besok berhalangan dan tidak bisa bersama Bapak sekalian, akhirnya saya majukan sekarang dengan harapan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan zikir dan taklim ini agar terus istiqomah dan tidak diganggu oleh kesibukan apapun di antara kita semua. Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin kenapa saya harus bersama Bapak Ibu sekalian di hari Rabu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Khalid, bahwa hari Kamis kita akan mengkaji tentang fiqhut tasawuf yang kemarin sebelum kita pending atau kita jeda dengan pembahasan Syahrul Sya'ban. Kemarin kita sampai setelah Toharoh membahas soal adzan iqamah lalu masuk ke
persiapan sholat. Jadi kita sudah ngerti toharo, ngerti wudhu, bagaimana caranya toharo yang baik, bagaimana caranya wudhu yang baik. Setelah itu kita masuk bagaimana cara kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, sehingga hadapan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar dan diterima, sehingga ketika kita kembali kepada dunia kita betul-betul menjadi orang-orang yang baru. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat itu adalah mi'rajnya kaum muslimin. Itulah indahnya Islam, itulah nikmatnya menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Isra tidak hanya dinikmati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Isra dan Mi'raj itu juga diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam bentuk yang lain. Kalau Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj yang insya Allah kita rayakan pada bulan Sya'ban ini, pada bulan Rajab ini tanggal 27, ya, ketika pertama kali perintah sholat diturunkan, umat Islam juga diberi bonus oleh Allah berupa Mi'raj dengan sholat. Jadi sholat, Bapak Ibu sekalian, itu nilainya, value-nya itu sama dengan Mi'rajnya ketika kita bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di Isra Mi'rajkan di tanggal 27 Rajab 1435 Hijriah yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu betul-betul menjadi satu media yang sangat urgen dan penting bagi kita kaum muslimin. Karena apa? Disitulah kita bisa bertemu dengan Allah. Karena apa? Konsep Mi'raj itu pada intinya adalah konsep pertemuan antara sang hamba dengan sang Khalik. Pertemuan dari pimpinan utusan yaitu Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diturunkan dalam konteks kesadaran kita menjadi pertemunya antara hamba dengan Allah, itulah sholat. Oleh karena itu, biar kita merasa sholat kita itu betul-betul hadir, betul-betul bertemu dengan Allah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas insya Allah. Nah, sebelum itu dalam Islam ada tata cara, ada prosesi yang disebut dengan adzan dan iqamah. Bagaimana dan apa adzan dan iqamah itu? Yang pasti hukumnya adzan dan iqamah itu adalah fardu kifayah. Fardu, nah bedanya apa dengan fardu ain? Kalau fardu ain itu semua orang tidak terkecuali wajib untuk melakukan atau mengerjakan, seperti sholat, puasa, itu namanya fardu ain. Meskipun temannya itu sudah mengerjakan, kita juga harus mengerjakan. Karena taklifnya fardu ain atau taklifnya kewajiban yang utama itu adalah kepada masing-masing individu. Tapi kalau fardu kifayah, taklifnya atau pembebanannya itu kepada perwakilan. Nah, kalau sudah ada yang adzan salah satu, yang lain sudah gugur. Tapi kalau satu pun gak ada yang adzan, semua kaum muslimin menjadi berdosa. Tidak hanya yang adzan, misalnya tang siapa, Mas? Pak Edi. Pak Edi tukang adzan, tiba-tiba tidur jam 11, tidak bangun pas waktu adzan sholat zuhur. Yang lain nunggu. Maka sudah ada yang adzan, kok kadang-kadang udah biarin dia datang sampai gak ada yang adzan, semua dosa. Karena adzan itu pada prinsipnya bukan soal suara. Adzan itu pada prinsipnya adalah li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Itu prinsipnya. Bahwa memang biar kalimat Allah yang ditegakkan itu tidak di sini, ya kalau bisa yang ada suaranya yang merdu. Kalau suaranya keprek gitu ya tidak apa-apa, pahalanya sama. Tapi mungkin ibarat kita ngajak suaranya kok gatel-gatel di kuping itu kan kira-kira kan jadi tidak semangat, Pak. Oleh karena itu dipilihlah adzan yang suaranya keras dan enak.
Makanya Rasulullah saat itu tidak pilih-pilih yang adzan itu dari kabilah mana, dari Quraisy atau dari Aus atau dari Khazraj atau dari manapun, tetapi dipilih yang paling keras suaranya dan yang paling enak suaranya, walaupun itu dari budak dan kulit hitam yang namanya Bilal. Jadi yang ditunjuk itu bukan Abu Bakar atau Umar, padahal adzan itu kedudukannya penting dalam Islam. Kalau orang ingin tampil seperti sekarang, semua orang kan ingin tampil Pak. Ya adzan, mau yang kumpulin orang kok. Yang kedua, pasti menjadi orang terdekat dari Rasulullah. Dan yang ketiga, pahalanya Masya Allah. Tapi Rasulullah tidak menunjuk Umar atau Utsman atau Ali bahkan yang masih muda. Karena apa? Karena ada satu sahabat, meskipun dia dari budak, dia hitam, tapi karena suaranya keras dan merdu, dia tunjuk untuk adzan pertama kali. Yang adzannya seperti sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhir ini. Nah, kalau panggilannya enak kan, kalau subuh gitu ya, kalau adzannya enak kira-kira dengar pertama kok enak sekali suaranya, mungkin langsung bangun. Tapi kalau adzannya sudah empreng gitu ya, kira-kira kemul-kemul lagi apa enggak kira-kira ya? Nah, disitulah pentingnya kita menunjuk muadzin. Nah, apa fadilah dan keutamaan adzan itu? Nah, itu Masya Allah ini yang nanti kita bahas. Saya bacakan satu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Ihya Ulumuddin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasma'u nida'al muadzin jannun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Masya Allah. Kalau tahu sampean betapa dahsyatnya adzan ini, rebutan namanya. Apa artinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasma'u nida'an, tidak akan pernah mendengar panggilan. Nida'an apa? Nida'al muadzin, panggilannya seorang yang sedang adzan. Apa itu? Jannun berupa jin, wala insun juga manusia, wala syai'un atau apapun. Syai'un di situ itu bisa binatang, bisa pohon-pohonan, bisa batang cagak ini apa namanya? Apa? Tiang, bisa karpet, bisa apa ini? Lampu. Itu wala syai'un di situ bahasanya Pak. Apa? Illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali semua tadi akan menjadi saksi di hari kiamat. Coba Pak Edi, semoga panjang umur ya Pak ya. Kalau Bapak tiba-tiba besok nggak ada Pak, bertanggung jawab. Ya semoga panjang umur. Beliau akan mendapatkan pahala nanti. Semua yang mendengarkan adzannya Pak Edi, ya di sini, yang di luar misalnya karena pakai speaker itu mendengar, dia akan menjadi saksi. Pohon-pohon yang di sana menjadi saksi, kambing pun menjadi saksi bahwa Pak Edi itu tukang adzan di Masjid Baitul Latif. Ya Allah, dia tukang memanggil namamu ya Allah, dia tukang mengangkat orang untuk sholat kepadamu ya Allah. Masa kau akan masukkan dia ke dalam neraka? Mereka akan bicara begitu. Cuma kita kan tidak ngerti sehingga nggak paham adzan. Nah, nanti setelah kita ngerti ini, kita pulang di musola kita masing-masing apa? Nggak usah liburan. Kalau merasa suara enak-enak sedikit, ampun, bismillah. Karena adzan itu pada akhirnya adalah soal kebiasaan. Kalau pertama ya grogi, lama-lama kalau udah biasa, ketagihan. Bener nggak Pak ini? Kalau ada waktu sholat masuk dan tidak ada rasanya, kenapa tak saya? Meskipun mungkin niatnya pertama, ini loh, biar orang tahu suara saya enak. Tidak apa-apa, niatnya mungkin pertama begitu.
Tapi lama-lama bosan sendiri kan. Suara saya enak, tetap aja nggak pernah dipuji. Ya udah deh, karena Allah aja. Nah, ternyata di balik itu Pak, Insya Allah tidak akan pernah mendengar jin, manusia atau apapun adanya seorang yang sedang adzan kecuali dia yang mendengar mulai dari jin, manusia dan semua ciptaan Allah itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Subhanallah. Makanya kalau dalam saya itu juga ingin adzan. Nah saya dulu adzan ini latihan dipaksakan lagi di sholat dulu ngajinya di sholat kalau masih kecil. Dipaksa adzan sama Ustaz. Gantian begini. Akhirnya lama-lama juga ketika biasanya waktu sholat sudah masuk dan tidak ada yang adzan, kita tetap berdiri di masjid, berhenti kita masuk adzan. Dan mereka biasanya juga masjid-masjid di pinggir jalan, terutama tidak ada yang itu. Karena apa? Itu adalah balasan bagi orang yang mau menagungkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, fadilah dan pahalanya orang yang adzan. Yang kedua, apa pahalanya orang yang adzan? Dia akan mendapatkan pahala sebanyak 25 derajat atas pahalanya orang yang sholat berjamaah karena mendengar adzannya yang bersangkutan. Jadi kalau Pak Edi adzan, lalu Pak Khalid mendengar dan Pak Khalid datang karena adzannya Pak Edi. Kalau Pak Edi tidak adzan, Pak Khalid tidak tahu kalau ada jamaah. Maka Pak Edi sudah mendapat pahalanya adzan yang begitu besar tadi. Yang kedua dapat pahalanya orang yang datang berduyun-duyun untuk memenuhi panggilan sholat berjamaah. Tinggal mengalihkan, kalau yang adzan seperti di Mekah yang jamaah ratusan ribu, sekali adzan dia udah panen Pak. Kalau itu dibayangkan adalah fulus, bayangannya duit, enak nggak kira-kira bisnis begitu? Masya Allah. Jadi nggak usah susah-susah bisnis adzan aja kita. Tapi panennya nanti di akhirat. Gitu. Tapi kalau kita bayangkan itu seperti bisnis, Masya Allah, bisnis adzan. Pahalanya orang yang sholat berjamaah. Jadi dia sholat berjamaah dapat 27 rakaat, yang adzan dapat pahalanya dari Bapak Ibu sekalian. Tapi pahalanya bukan dikurangi dari Bapak tetap dapat pahala. Tapi kata Rasulullah, dia juga mendapatkan pahala dari orang yang datang memenuhi panggilan adzan untuk sholat berjamaah. Dua. Yang ketiga apa? Keistimewaan dan keutamaan orang yang tukang adzan. Dia akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga seluas suara adzan itu mengking. Kalau kemarin kita ngaji, barang siapa yang beramal baik maka dia akan dibangunkan istana seluas mata memandang. Ini seluas suara itu sampai ke masyarakat. Jadi kalau zaman dulu dibayangkan betapa adzan itu harus keras karena nggak ada mic. Tapi sekarang sudah ada berbagai alat. Nah, nasnya, hadisnya demikian bunyinya. Itu bagian kecil dari manfaat dan faedah adzan. Ini yang harus kita yakini dan kita pahami sehingga kita sekarang menjadi ngerti dan bersama-sama menjadi agen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan agama Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Pak, kalau Bapak dari daerah Jawa, mungkin di Sumatera atau di Sulawesi juga ada cerita. Hantu pun kalau dengar adzan katanya cepat. Benar nggak? Pernah dengar nggak ceritanya? Karena apa? Karena kalimat Allah ketika dibacakan setan-setan itu pada lari. Jadi ketika adzan itu dikumandangkan, setan keluar. Itu hadis Rasulullah. Ketika adzan selesai mereka kembali, goda lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, mereka lari. Betapa ampuhnya adzan dan itu.
Ketika selesai qomat mereka datang lagi. Maka dari itu ketika sholat nanti kita akan merangkai apa yang kita baca biar kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat kita khusyuk dan kita bisa khusyuk, bisa sampai dan bisa hadir bersama Allah dalam mi'rajul ini tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang lain. Kalau ayat jelas tentang azan ini banyak sekali. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amala shalihan. Itu ayat apa? Siapa yang lebih bagus perkataannya selain dari perkataan yang mengajak untuk berbuat baik kepada Allah dan beramal saleh. Berbuat baik itu apa ya? Jelas sholat, azan, dan mengajak berbuat amal saleh. Itu dalil Quran. Nah, setelah kita ngerti dan paham ini Bapak Ibu sekalian, kita baru akan ngerti kalau azan itu harus bagaimana. Nah, ini biar kita juga tidak sepotong-potong. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul nida faqulu mithlu ma yaqulul mu'adzin." Kalau Bapak Ibu sekalian mendengar azan, maka tirukan seperti Bapak Ibu sekalian mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi menirukan itu ya tidak sekedar menirukan bil lafzi, fil lisan, tidak sekedar menirukan dengan lafaz di mulut. Tapi kita juga hadir, Pak. Ketika mendengar azan itu artinya Bapak Ibu sekalian harus berpikir di benak Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil Bapak Ibu sekalian, sudah mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang di jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang seringkali kita mengerti. Azan ya semuanya azan lawak jadi sholat kira gitu. Padahal filosofi dan makna azan itu adalah undangan istimewa dari Allah kepada kita untuk datang di jamuannya. Nah, ketika undangan itu kita penuhi, labba ala Allah, ya kita penuhi panggilan Allah, tentu kita harus hadir ketika mendengar panggilan itu. Ibaratnya ini, datang yuk. Ya kita jawab bahasa kita, ya saya datang Pak. Jadi bos kita, kamu sini, cepat. Siapa kan gitu kan? Ya nggak Pak? Ya sebenarnya pemerintah ya. Jangan lupa saya. Nah, pasti siap tuh. Dipanggil gitu aja, pasti siap. Dan ini Allah yang panggil. Nah, panggilan yang terbaik itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya jawabannya bukan labbaik Allahumma itu panggilan khusus nanti ketika haji. Apa cara memenuhi panggilan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi ketika berazan itu sampai kita renungkan di jiwa kita, betul bahwa saya ini kecil ya Allah, saya tidak bermakna apa ya Allah. Saya punya mobil 10, yang punya ilmu 1 masih ada yang punya ilmu 10. Ada seperti itu kita sombong. Karena kesombongan itu hanya sifat dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mengenai Allah Akbar, bayangkan bahwa kita ibarat sebutir pasir yang nempel di tangan saat kita sentuh di pasir hamparan pantai di lautan yang begitu luas. Padahal pantai itu tidak hanya yang Bapak lihat di sekitar yang Bapak bisa pandang. Di Afrika ada pantai, di Eropa ada pantai, di Amerika ada pantai. Dan di sana pasti ada pasir, dan kita adalah sebutir pasir. Itu baru di bumi, Pak, belum di galaksi yang lain. Betapa kita kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita harus menjawab Allahu Akbar, Allah. Karena sudah lulus ujian. Tapi kalau sholatnya ada yang bolong, Bapak ditanya puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, muamalah ma'an nasnya bagaimana, hubungan antar sesama manusia bagaimana, itu akan dicek satu-satu. Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk surga sederhana, ringan dan cepat, benerilah sholat kita.
Ini juga wasiat buat diri saya, nasihat buat diri saya yang kadang masih lalai. Namanya manusia Pak ya, entah karena sibuk atau karena lupa. Nah, kalau sholatnya sudah benar Pak, sholat 5 waktu benar, setidaknya ditambah sholat sunnah. Hayya 'alal falah. Mari kita satu kemenangan. Kemenangan pertama di dunia, kemenangan kita tunaikan kewajiban Allah berupa sholat di awal waktunya, sholat berjamaah. Yang kedua, kemenangan saat kita dihisab, ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua amal kita. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah lagi. Ya Tuhan, aku ingin sholat tapi tidak ada daya upaya yang bisa aku lakukan kecuali Engkau yang mengizinkan semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha